Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita berbincang lagi dengan Ibu Retno, saya akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk kembali menyapa rekan kami ada Hijul Akbar di SMKN 32 Jakarta untuk memberikan laporan lebih lanjut mengenai pantauan kegiatan sekolah tatap muka pagi hari ini. Hijul. Ya, Bayu, kalau dilihat dari surat keputusan Kadisdik DKI Jakarta, memang di situ untuk pembelajaran tatap muka harus juga dengan pembatasan dan juga protokol kesehatan. Nah, kami ingin tahu kalau di lokasi ini seperti apa. Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 32 Jakarta, Ibu Komaria. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, kalau di SMK ini untuk protokol kesehatan itu seperti apa sih? Eh, Begini, sesuai dengan memang peraturan yang diberlakukan untuk kegiatan PTM, ketika anak-anak masuk sekolah, tentunya sebelum mereka diizinkan untuk masuk ke sekolah, kan ada surat izin dari orang tua ya, surat pernyataan dari orang tua bahwa anaknya diizinkan untuk masuk ke sekolah. Intinya anak pertama mendapat izin dari orang tua dan yang kedua adalah anaknya dalam keadaan sehat. Nah, kemudian setelah masuk ke melalui pintu gerbang, mereka diukur dulu suhu tubuh, nah kemudian baru mencuci tangan, terus kemudian mereka melakukan absensi dan lain sebagainya, dan langsung mereka memasuki kelasnya masing-masing. Ibu, kalau di aturan SKB 4 Menteri itu juga ada yang mengatur jarak di kelas, Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan sambil kita lihat ke dalam, Bu ya? Ya, baik. Jadi jarak yang memang ditentukan ini kurang lebih 1,5 meter ya, satu dengan yang lainnya. Jadi sudah kami atur dan kebetulan juga yang PTM sekarang itu 50% dari kelas, sehingga anak-anak kurang lebih 18 orang dengan aturan yang jarak yang sudah diatur. Mungkin bisa diperlihatkan mungkin untuk kondisi saat ini. Kurang lebih 1,5 meter ya, satu dengan yang lainnya ya. Jadi seperti inilah kondisinya. Ibu, kalau misalkan dari fasilitas sekolah mengenai protokol kesehatan yang ada gitu, Bu, ada apa aja, Bu, di sekolah? Kami di SMK Negeri 32 Jakarta itu sudah menyediakan, diantaranya adalah wastafel ya, di beberapa tempat bisa ditemui wastafel untuk mencuci tangan, kemudian disediakan juga hand sanitizer, dan kemudian juga kita secara rutin melakukan desinfektan ya. Kalau dari mekanisme pembelajaran itu kan diserahkan seluruhnya untuk jadwalnya ke sekolah, Bu ya. Nih kalau di SMK 32 itu jadwalnya seperti apa sih, Bu? Ya. Jadi kami mengikuti memang aturannya ada, belajar di sekolah anak-anak hari Senin, Rabu dan Jumat. Kami mengaturnya hari Senin itu untuk kelas 10, kemudian hari Rabunya untuk kelas 11, dan hari Jumatnya untuk kelas 12. Jadi di selang satu hari seperti itu ya, Bu ya, untuk memenuhi 50% itu ya? Betul. Ini aku izin boleh wawancara dengan salah satu siswi, Bu? Boleh ya? Boleh. Boleh. Ya, Aku izin, Bu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Aura. Siapa, maaf? Aura. Dek Aura, boleh kita wawancara sebentar? Bisa diri sebentar? Oke. Aura, ini sekarang udah boleh sekolah lagi secara langsung di sekolah, ini perasaannya seperti apa? Seneng atau enggak? Perasaannya senang, bisa tatap muka, bisa ketemu teman lagi. Dibandingkan dengan daring kemarin mungkin lebih senang yang mana? Sekolah secara langsung? Lebih senang tatap muka soalnya pelajarannya bisa dilihat secara langsung. Tapi takut gak sih kalau misalkan sekolah secara langsung ini dengan virus itu? Takut sih ya, tapi ya kan menjaga juga, jadi nggak takut gitu. Kalau dari orang tua mungkin seperti apa? Dari orang tua boleh-boleh aja asal taatin protokol. Jadi Aura ini udah vaksin gitu ya? Iya, udah 2 kali. Udah 2 kali. Iya. Makasih ya. Baik, pemirsa, seperti itu untuk kondisi pagi hari ini di SMK Negeri 32, kami kembalikan. Bayu. Ya, terima kasih Hijul Akbar. Tadi bagaimana kemudian di sekolah itu memang protokolnya kan dijaga cukup ketat. Waktunya pun juga terbatas. Jadi pertanyaannya Bu Retno, kan sebenarnya PTM ini kan digadang-gadang untuk dapat menekan learning loss yang kemudian banyak diperbincangkan pada saat PJJ kemarin. Tapi kan catatannya banyak, batasan-batasannya juga banyak, waktunya singkat juga. Apakah hal ini kemudian bisa mengakomodir learning loss itu tadi? Dengan PTM digabung ya, kalau PTM-nya hanya 2 hari dalam seminggu,
PJJ-nya 3 hari. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki PJJ juga. Salah satunya sebenarnya pakai modul. Jadi dengan modul itu akan sangat membantu anak-anak maupun orang tua di rumah ketika terjadi PJJ. Yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kalau untuk pembelajaran tatap muka, itu materinya haruslah materi yang sulit. Jadi harusnya guru-guru memetakan dulu. Jadi materi mudah, materi sedang, dengan materi sulit. Nah, untuk yang mudah dan sedang di PJJ-kan. Tapi untuk yang sulit, itu butuh dialog, butuh tatap muka, butuh interaksi guru dan murid secara langsung dengan lebih gampang itu, maka itu PTM. Jadi sebenarnya ketika pembelajaran tatap muka, jangan lagi mengulang anak suruh dapat tugas, anak kemudian disuruh menghafal, udah nggak begitu lagi. Mestinya ketika PTM betul-betul ngebahas soal-soal yang sulit ini juga untuk menurunkan tingkat stres anak-anak. Karena anak-anak itu dari wawancara dengan kami, itu stresnya adalah nggak bisa materi pembelajaran gitu. Jadi ada materi-materi berat yang mereka nggak tahu sampai hari ini gitu. Nah itu yang kami harapkan bahwa PTM itu mengejar yang sulit-sulit tadi. Jadi jangan dengan pola yang sama lagi nih. Ngasih tugas lagi, jangan seperti itu gitu. Jadi itu sudah terlihat belum pemetaan sekarang, materi Bu? ini sangat penting. Sudah terlihat belum Bu sekarang, Bu? Beberapa sekolah terlihat. Saya contohkan SMK Negeri 9 Kota Bandung. Ya. Waktu kami ke sana, mereka tuh bikin modul, gurunya berinisiasi bikin modul, dan modulnya itu multi pelajaran. Jadi itu sangat menarik. Misalnya SMK ini kan ada tata busana jurusannya. Ya. Dia itu bikin baju pesta misalnya. Nah baju pesta ini dinilai oleh beberapa guru tugas ini. Karena tugasnya misalnya proses membuatnya kan difoto dan bikin PPT. PPT-nya dalam bahasa Inggris, itu tugas guru bahasa Inggris menilai. Kemudian laporan tertulisnya pakai bahasa Indonesia, itu guru bahasa Indonesia yang menilai. Lalu guru jurusannya sendiri itu menilai hasilnya kan. Ya. Tapi ada guru PKN dengan guru agama yang ternyata bisa ngelihat ketelitian anak, keseriusan anak, kejujuran anak dalam membuat baju itu gitu. Jadi sesungguhnya ini bisa beberapa mata pelajaran, tugasnya satu tapi dinilai banyak mata pelajaran, itu juga menurunkan tingkat stres pada anak-anak dan beban berat pada orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Iya. Sepakat saya kalau Iya. itu beban berat pada orang tua yang mendampingi anak. Rasakan ya Anda baik. Bu Retno, tapi kan permasalahannya pada PTM terbatas ini kan harus juga menyertakan surat rekomendasi dari orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan kan kemudian pembelajaran anak-anak ini masih dilakukan secara daring. Nah, bagaimana kemudian nasib mereka ini yang kemudian menjalani sekolah masih dengan daring, sedangkan kan para gurunya sedang mengajar tatap muka para siswanya di sana? Iya, sebenarnya karena saya juga pernah jadi guru, saya bisa bayangkan tuh beban berat ya bagi guru. Karena dia jadi double gitu ya, dan itu berat sebenarnya. Tapi ya memang ketentuannya harus dilayani ya. Jadi anak-anak yang nggak dapat izin dari orang tuanya itu harus dilayani daringnya. Nah ini konsekuensi tentu yang harus diterima orang tua kalau daring harus ada pendampingan orang tua. Sementara konsekuensi juga dari sekolah bahwa anak-anak harus tetap dilayani gitu. Kita pernah datang dalam satu sekolah, itu muridnya di sekolah itu sekitar 300. Tapi yang sekolah itu hanya 26. Nah. Yang melakukan uji coba itu hanya 26. Selebihnya ya PJJ yang 26 harus dilayani. Meskipun ketika dipecah, ya cuma sedikit banget gitu. Nah, jangan dalam sampai satu kelas. mereka ini kemudian terlebih yang menjalani daring ini kan kehilangan manfaat dari kegiatan belajar begitu. Ya, makanya harus diperbaiki Mbak memang. PJJ-nya ini menurut saya ada masalah juga di Indonesia. Jadi dan saya belum melihat pemerintah itu secara signifikan melakukan perubahan dan perbaikan gitu. Justru inisiasi sekolah yang kami temukan sangat luar biasa gitu, guru-guru dan kepala sekolah. Nah, saya berharap ini contoh-contoh baik ini kemudian disebarluaskan dan dipelajari bersama, lalu guru-guru dilatih. Itu yang kami harapkan. Tapi sampai sekarang nampaknya minim sekali ya pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru bagi pelayanan pembelajaran jarak jauh. Karena kita bisa jadi nih PJJ-nya kan juga akan diperpanjang, mau tidak mau kan PTM dan PJJ ya. Artinya PJJ bisa setahun ke depan. Nah itu kan tetap harus diperbaiki harusnya. Baik. Bu Retno terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Retno dan juga tadi kita melihat laporan dari lapangan sudah menjadi momentum untuk perbaikan buat semua ya. Karena bagaimanapun kualitas anak-anak, kualitas pendidikan bagi anak-anak kita juga semua penting. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu Retno. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat. Baik, Waalaikumsalam. Salam sehat.